Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita masuk ke sub 4 PB 5 dan 6. Oke, sebelumnya kita baca doa bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini Allah beri kemudahan untuk kita belajar. Amin. Oke, tetap semangat. Anak soleh dan soleha al-mu'min. Oke, materi pada pagi hari ini yang insya Allah akan kita bahas yang pertama itu sebentar. Oke, di sini ada materinya kewajiban dan hak warga negara dalam memeluk agama. Ada kewajiban dan hak sebagai warga negara. Ada kalimat saran untuk mengatasi perbedaan. Ada maksud kalimat saran dan penyelesaian masalah. Yang kelima, ada pembagian yang hasilnya telah ditentukan. Ada menyatakan bilangan sebagai hasil pembagian dua bilangan lainnya. Oke. Nah, di sini di halaman 100 dan 101, di sini adalah membahas tentang kewajiban dan hak warga negara dalam memeluk agama. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya. Oke, pembelajaran 5. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, bangsa, adat, istiadat. Ada bahasa dan agama. Sebagai warga negara, kita berhak untuk hidup nyaman. Untuk itu, kita sebagai warga negara sudah seharusnya saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Dengan saling menghormati, suasana lingkungan akan terasa damai dan juga nyaman. Oke, jadi katanya di sini negara yang terkaya akan keragaman itu adalah Indonesia, di mana di Indonesia itu banyak suku, ya. Nah, oke. Nah, di situ juga kita disuruh diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Misalnya ada di daerah kalian yang sukunya itu berbeda, kayak Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, itu walaupun ada perbedaan, kita di situ diajarkan untuk saling menghormati. Agar apa katanya? Kalau saling menghormati, suasana lingkungan akan terasa damai dan juga nyaman. Seperti itu ya. Nah, coba ya, lanjut. Ayo peragakan. Nina memiliki banyak teman dari berbagai suku dan agama. Nina dan Deli beragama Islam, Made beragama Hindu, Tony beragama Kristen, Mary beragama Katolik, Lani beragama Konghucu, Melina beragama Buddha. Meskipun berbeda, semua saling menghormati. Nah, di sini dia tuh berteman berbeda-beda agama. Tidak semuanya itu beragama Islam, tapi melainkan ada beragama Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ada juga Konghucu dan Buddha. Walaupun mereka itu berteman berbeda agama, tapi mereka itu saling menghormati, tidak mencela, tidak membandingkan ya. Tidak memuji agamanya masing-masing, pokoknya saling menghormati lah dan menghargai. Nah, lanjut ya. Bentuk saling menghargai dan menghormati sangat banyak, misalnya tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Selain itu, kita juga seharusnya memberi kesempatan pada teman yang ingin menjalankan ibadahnya. Nah, di sini walaupun beragamanya berbeda-beda, jadi misalnya kayak siapa di sini yang agamanya Islam? Nina dan Deli ya. Nah, Nina dan Deli ini adalah beragama Islam. Walaupun mereka berteman sama orang Hindu, Kristen dan yang lainnya, ketika si Deli dan Nina ini mau sholat, maka teman-teman yang lainnya pun menghargainya dan menghormatinya, tidak melarang untuk melaksanakan ibadahnya Nina dan Deli, yaitu sholat. Gitu ya. Nah, jika kalian mempunyai teman yang berbeda agama, maka kalian tidak boleh menghalangi mereka untuk beribadah ya. Harus tetap saling menghormati. Oke, lanjut ya. Sikap saling menghargai juga harus kita lakukan ketika kita berbeda pendapat dengan teman. Jika ada teman yang sedang berbicara, kita tidak boleh memotongnya. Dengarkan sampai selesai ketika teman berbicara. Dengan begitu, teman akan merasa dihargai. Jadi, ketika teman kalian ini sedang berbicara, sedang menjelaskan permainan apa, terus sedang menjelaskan pelajaran apa, maka tunggu teman kalian itu selesai menjelaskan, baru kalian
mengeluarkan pendapat atau saran ya. Seperti itu, tidak boleh memotong pembicaraan di tengah-tengah. Ya, harus tetap saling menghargai. Oke, lanjut ya. Nah, perbedaan tidak hanya pada suku, bahasa, dan agama. Seringkali kita juga memiliki perbedaan kesukaan atau kegemaran. Meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai. Saling menghargai dan membuat hidup menjadi rukun dan menyenangkan. Nah, ini poin ini digarisbawahi ya. Saling menghargai akan membuat hidup menjadi rukun dan menyenangkan. Jadi, tidak hanya berbeda agama, suku, bahasa, tapi di sini juga misalnya kalian mempunyai teman yang kegemarannya itu berbeda. Ada yang suka main sepeda, ada yang suka main sepak bola, ada yang suka basket, ada yang suka apalagi main skuter dan sebagainya. Nah, walaupun berbeda kegemaran, maka kalian harus tetap saling menghargai, tidak boleh mengejek ya. Oke, karena katanya saling menghargai akan menjadikan hidup rukun dan menyenangkan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada tabel wawancara. Jika kalian mempunyai teman yang beragama berbeda, misalnya di sini nama temannya Tony tadi ya. Tony, sukunya dari mana? Apa Jawa Timur, Jawa Barat, gitu ya. Terus bahasanya apa, agamanya apa, kesukaannya apa. Ya, nanti tulis ya teman yang ada di sekitar sekalian yang kalian tuh sudah mengetahuinya tanpa wawancara ya. Karena kan lagi COVID seperti ini, jadi tidak bisa bermain terlalu luas ya. Jadi yang kalian tahu saja nanti ditulis di tabel ini ya, oke? Lanjut, nah kalau ini adalah kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, kita sebagai warga negara juga mempunyai kewajiban dan hak. Apa sih haknya? Apa sih kewajibannya? Nah, kewajiban warga negara itu berarti memenuhi atau mematuhi segala aturan yang sudah dibuat oleh negara. Contohnya ya, hal kecil aja seperti rambu-rambu lalu lintas, lampu merah yang mana harusnya berhenti, harus berhenti, tidak boleh jalan. Kan ada tuh suka ya kalau misalnya di jalanan lampu merah ada yang motor mobil suka jalan aja tanpa melihat lampu merah itu, tidak mempedulikan. Nah, kewajiban kita harus apa? Harus mematuhinya. Nah, haknya itu apa? Hak sebagai warga negara, misalnya kalian nih kayak misalnya pemilihan presiden. Kalau kalian memilih si A, yaitu hak kalian tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Misalnya misalnya teman kalian menyarankan mendingan pilih Pak B aja. Pak B itu kan bagus segala macam gitu. Bijaksana, tanggung jawab, sedangkan kalian tuh mempunyai pilihan sendiri terhadap si Bapak A misalnya gitu ya. Nah, itu adalah hak kalian sebagai warga negara untuk memilih pilihan kalian. Seperti itu ya. Oke, nah di sini ada kalimat saran untuk mengatasi perbedaan. Kita baca dulu ya. Di kelas Nina ada siswa baru. Siswa tersebut bernama Franz. Franz siswa pindahan dari Kota Kupang. Kota Kupang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini ia tinggal di Jakarta karena pekerjaan orang tuanya. Saat memperkenalkan diri, Franz masih kental dengan logat bahasa Kupang. Franz belum mahir berbahasa Indonesia karena ia biasa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-harinya. Franz pun kesulitan saat bercakap-cakap dengan teman barunya. Ia merasa malu dan minder. Meskipun sulit berkomunikasi, Nina dan teman-teman tidak mengabaikan Franz. Mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti Franz. Mereka tetap menyapa dengan ramah, mereka membantu Franz jika ia mengalami kesulitan. Franz merasa sangat senang mendapatkan teman-teman yang begitu ramah dan baik hati.
Franz pun bersemangat belajar berbicara dengan bahasa Indonesia. Nina dan teman-teman pun tertarik dengan bahasa daerah Franz. Franz dan teman-teman saling belajar satu sama lain. Nah, setelah baca cerita ini, maka nanti kalian jawab pertanyaan berikut ya. Ada 4 pertanyaan. Nanti kalau misalnya belum terlalu paham cerita ini dibaca kembali ya. Jadi nanti tugasnya isi yang ada di halaman 105. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada maksud kalimat saran dan penyelesaian masalah. Nina dan teman-teman telah menunjukkan budaya Ramatama. Sejak dahulu Indonesia terkenal dengan budaya Ramatama. Ramatama itu apa sih? Nah, keramatamahan itu berarti baik hati, baik tutur katanya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Jadi itu adalah keramatamahan. Di garis bawahi ya. Jadi keramatamahan itu berarti baik hati orangnya, tidak sombong, suka menegur sama teman, suka saling sapa, terus tutur katanya juga tuh sopan, halus, baik. Terus apa lagi? Suka bergaul, jadi itu dia tidak murung gitu, tidak sendirian, terus suka berbaur, suka bergaul, suka berteman sama siapa saja ya, itu disebut keramatamahan. Nah, di sini juga ada berkewajiban untuk melestarikan budaya tersebut. Salah satunya caranya ada 5 di sini ya. Yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa dengan tulus. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli jika ada keluarga, teman atau tetangga yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, memberikan ucapan selamat atas keberhasilan atau prestasi orang lain. Yang keempat, menghadiri undangan dengan senang hati. Yang kelima, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, ini adalah kita berkewajiban untuk melestarikan budaya tersebut ya. Oke. Katanya di sini dengan melestarikan budaya Ramatama akan tercipta masyarakat yang saling rukun, menyayangi dan hidup damai. Dengan demikian hak kita untuk hidup di lingkungan yang nyaman pun terpenuhi. Oke, kalau misalnya 5 poin ini dikerjakan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita tuh akan nyaman, akan penuh dengan kebahagiaan lingkungannya ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adalah pembagian yang hasilnya telah ditentukan. Nah, ini masih sama ya sayang, caranya seperti video yang kemarin. Jadi, banyaknya anak dikalikan banyaknya bingkisan setiap anak. Contoh di sini ada 200 dikali 2 yaitu 400. 400-nya itu ditaruh di jumlah bingkisan. Lalu misalnya kalau nggak mau pakai cara dikali bisa juga pakai cara dibagi. Berarti 400 dibalik aja, 400 dibagi 2 sama dengan 200, yaitu hasilnya tetap 200. Mau 200 dikali 2 400, mau 400 dibagi 2 hasilnya 200, sama aja ya. Lalu misalnya 200 dikali 3 berarti 600, atau dibalik 600 dibagi 3 hasilnya 200, seperti itu. Terus 200 dikali 4 yaitu 800. Mau dibalik lagi 800 dibagi 2 yaitu 200 gitu ya. Dan 200 dikali 5 1000, 1000 dibagi 5 200. Nah, kalau yang ini dia itu dengan cara pengurangan. Oke, contoh ya. Sebagian besar siswa sekolah Nina mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan tersebut masing-masing ada 20 orang, berapa kemungkinan banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Nina? Berapa kemungkinan jumlah seluruh siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Tuliskan 5 kemungkinan penyelesaiannya. Nah, di sini ada penyelesaiannya nih, tapi dengan cara pengurangan ya, bukan pembagian atau kali ya. Jadi misalnya berapa dikurang berapa yang hasilnya itu 20. Contoh ya, nanti kalian tulis ya. Ketika ustazah berbicara seperti ini nanti langsung dipindahkan di halaman 107 ditulis ya. Contoh berarti 30 dikurang 10 yaitu 20. Nah, terus berapa lagi? 40 dikurang 20
sama dengan 20. Hasilnya tuh sama. Banyaknya siswa itu sudah diketahui pasti 20. Berarti berapa dikurang berapa yang hasilnya 20 ya. Tadi sudah ada 30, 40, 50. Coba 50 dikurang 30 berarti berapa? 20. Lanjut, misalnya 60 dikurang berapa? 60 dikurang 40 sama dengan 20. Nah, kalau ini caranya dengan cara pengurangan ya sayang. Gampang kan? Insya Allah mudah. Oke deh, videonya sudah selesai. Materi pada pagi hari ini Insya Allah Allah mudahkan kalian untuk memahaminya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh. Pesan Ustazah ada 3, sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, dan menghormati orang tua. Tugasnya tadi di halaman 105, 101 ya, nanti dikerjakan. Oke, untuk matematikanya nanti latihan sendiri saja ya. Oke sayang. Oke deh, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.